Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, kisah apa kali ini yang akan disampaikan? Semoga menarik dan seru ya Kiai. Kisah kali ini tentu menarik dan seru karena bersumber dari kisah murid TKNS. Kisah murid TKNS ini adalah kisah kejadian nyata sebagaimana mereka ceritakan. Baik, kali ini kita bahas tentang lanjutan kisah murid TKNS. Kisah dari Dindo Rajan Al-Arwar. Tadi sore, saya pulang ke rumah ibu dari tempat istri bekerja yang jaraknya 2,5 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Saya ndak berani terlalu ngebut. Karena merasa badan amat lelah dan juga terfikir jauhnya jarak tersebut. Tiba-tiba terlintas teringat bacaan Rofito dan pesan Kiai Hubah, untuk cerdik dan pandai dalam mengamalkan amalan yang diberikan. Lalu di perjalanan itu saya baca Rofito ditambahi dengan, "Ya Allah, saya minta perpendeklah jarak perjalanan hamba ini dari awal pergi hingga tujuan. Amin." Setelah itu, di perjalanan saya baca surat Al-Fatihah dan kadang terganti dengan kalimat La ilaha illallah di dalam hati. Subhanallah, hal yang menakjubkan adalah jarak yang saya tempuh itu hanya 2 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Karena kondisi badan dan jalan yang ramai mobil besar-besar, saya ndak berani kebut-kebutan. Allahu Akbar. Kemudian kisah dari Muhammad Jarwanto. Kemarin hari Minggu, seperti biasanya saya sempatkan untuk ikut fususi, zikir bersama, di pondok almarhum Kiai Asrori. Walau sekarang saya sudah ikut TKNS, akan tetapi saya tidak pernah lupa akan jalan saya dan bimbingan beliau awal-awal saya ikut Toriko, untuk silaturahim sama ikhwan-ikhwan yang ada di sana. Kalau bacaan yang dibaca hampir sama dengan bacaan zikir Minggu Legi, atau Minggu Kliwon. Jadi kalau kangen dengan ikhwan di pondok hari Minggu, saya sempatkan hadir di pondok Kedinding. Nah, ceritanya ketika zikir sudah hampir habis, kebetulan saya dapat tempat di luar, karena banyak jamaahnya walau masjidnya besar, tetapi masih tidak muat sehingga sebagian jamaah menempati emperan kotak pondok santri-santri. Kadang secara bayangan tampak beliau almarhum Kiai Asrori sedang berdiri di depan makamnya, kadang tidak. Cuman kalau nampak latifah ini rasanya dingin begitu. Kembali ke cerita, setelah hampir habis terlihat mendung begitu tebalnya di atas langit, dan gerimis mulai jatuh secara halus. Tetapi belum basah karena butiran-butiran airnya masih halus. Akan tetapi ibu-ibu yang berada di luar panik karena rata-rata jamaah ibu-ibu ini juga membawa anak-anaknya. Ketika itulah dalam pikiran saya terbersit untuk mencoba ijazah Kiai, sambil ingat-ingat cara menarik awan dalam cerita sang Kiai. Saya konsentrasi sejenak, kemudian membaca doa Rofito dengan mengganti dengan malaikat Rohman. Perlahan saya melihat ke atas, kemudian saya bayangkan mendorong awan di atas bergeser ke arah selatan, supaya jamaah yang di luar tidak kehujanan. Sambil menunggu antara rasa ya dan tidak, perlahan saya lihat awan-awan tersebut bereaksi tidak. Karena mendungnya putih tidak seberapa jelas penampakan pergeseran awannya. Akhirnya saya berpikir, mungkin belum bisa apa yang saya lakukan sambil konsentrasi ke bacaan zikir, dan saya lupakan apa yang telah saya coba. Sambil memberi kesimpulan sebentar lagi tentu hujan deras. Karena asyik konsentrasi zikir, jadi lupa kejadian di luar sampai ketika hampir selesai sudah bacaan doa saya tersadar lagi. Ternyata saya melihat ke atas susunan awan seperti ada lubang di tengah, padahal di sekitarnya mendung tebal hitam dan kelihatannya daerah sekitar hujan, tetapi di daerah majelis zikir dan sekitarnya belum hujan. Saya menganggapnya kebetulan saja. Kemudian karena ada janjian berkunjung ke rumahnya Mbak Yuli Astutik mumpung suaminya di rumah, saya terus berangkat setelah selesai bersalam-salaman dengan sesama ikhwan. Dalam hati saya berpikir antara ya dan tidak. Apakah yang saya lakukan tadi diijabah? Yang jelas semuanya kehendak Allah semata. Dan terima kasih buat Kiai yang telah memberikan ilmu, semangat dan teguran agar saya selalu bersemangat dalam menjalani latihan-latihan yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua ikhwan dan akhwat. Amin. Selanjutnya kisah dari Iyas Aza. Malam semakin larut, aku bersama kakak dan juga tetangga asyik bercengkrama sampai lupa waktu. Tangan tak hentinya melukiskan hati kala berzikir. Jam menunjukkan pukul 9 malam, kuputuskan untuk menutup warung saja. Lanjut ambil air wudhu lalu salat isya. Lanjut lagi zikir, baru sampai baca ayat kursi, hawa ngantuk kembali menerpa. Entah sampai berapa kali saya tertidur dalam duduk mengulang dan terus mengulang. Dalam hati ini serangan benar-benar kuat bikin ngantuknya, lalu memanjatkan doa pada Sang Kuasa memohon untuk dihilangkan ini rasa ngantuk. Seketika seperti mendapatkan cakra, kayak film Naruto aja cakra, hehehe.
Seperti mendapatkan energi yang bikin mata melek. Alhamdulillah, zikir lanjut. Baru juga sampai kirim Fatihah, rasa ngantuk itu kembali. Saya pun entah berapa kali tertidur. Kembali tersadar karena tangan digigit serangga. Gaang, ini hewan sering banget ke kamar saya. Lanjut zikir, ngantuk pun tetap menyerang. Tiba-tiba tali konter zikir terbuka sendiri. Sontak saya kaget setengah mati. Siapa gerangan? Selesai zikir pondasi, saya lanjut zikir puasa yang belum terselesaikan. Maklum kurang rajin saya. Hehe. Ketika zikir la haula wala quwata, tiba-tiba tangan seperti banyak semutnya. Hawa dingin menjalar dari jari tangan yang memegang konter, seperti ada yang mau menyerang. Tiba-tiba dari arah depan, tiba-tiba terlihat banyak senjata yang berputar-putar di seluruh kamar, penuh dengan senjata seperti senjata bintang ninja. Ini lebih besar lalu berputar-putar di langit-langit semakin kencang dan semakin mendekat, seperti mau menyerang. Entah siapa yang menuntun. Tiba-tiba tangan kanan secara refleks menangkis semuanya, hancur lebur. Alhamdulillah, selamat. Berikutnya kisah dari Dindo Rajan Al-Arwar. Beberapa hari yang lalu, saat habis sholat maghrib, setelah zikir pondasi, tiba-tiba terlintas untuk memberi air obat untuk emas saya tersayang. Hehehe, lalu saya ambil air 1 gelas. Saya baca doa Rofito, dan memohon segala penyakit yang ada di emas saya segera sembuh dan tak kambuh lagi. Lalu emas saya suruh minum. Tetapi diminum saat saya pergi. Besoknya emas saya cerita, katanya dadanya terasa panas dan menggelegak, lalu tiba-tiba sakit perut, dan saat buang air besar, maaf, katanya ada rambut yang keluar, dan tiba-tiba hilang dari telapak tangan. Alhamdulillah, emas saya ndak ngeluh sakit pinggang dan sakit mah lagi. Semoga emas saya sakitnya ndak kambuh-kambuh lagi. Amin. Lalu kisah dari Iyas Aza. Setelah zikir, saya lanjut doa Rofito. Baru hitungan di bawah 10 tangan kanan tiba-tiba mengeras, lalu mengepal seperti memegang cambuk, lalu refleks saya cambukkan ke depan. Alhamdulillah gak terjadi apa-apa. Sebelumnya tepatnya hari kemarin saya seperti ada yang ngasih cambuk panjang warna biru menyala Kiai. Saya terima saja dan malam ini cambuk itu hadir seperti barusan saya cerita. Lanjutin doa Rofito, tiba-tiba badan saya seperti dipenuhi semut, rasanya adem dan dingin. Bergetar badan ini seakan semua jadi menebal Kiai. Langsung saya ucapkan salam. Pertama salam saya gak dijawab Kiai. Lalu saya salam lagi. Entah benar atau tidaknya saya juga masih awam Kiai. Mulut ini berbicara, saya malaikat yang dikirim gurumu untuk memberikan ilmu padamu. Lalu malaikat itu mengajak salaman. Setelah itu saya bertanya, bolehkah saya tahu namamu? Lagi-lagi mulut saya berbicara, namaku Ismail Yas, bersiaplah aku akan memberikanmu bola api biru. Lalu tangan kanan bergerak sendiri seperti mau mengepal sesuatu. Mungkin bola api biru tersebut terasa berat banget Kiai. Di hayalan saya malah terlihat seperti rasengan, ilmu bola cakra birunya Naruto. Lalu Ismail berbicara, coba kamu lemparkan ke depan. Setelah dilempar tangan berasa ringan Kiai. Lalu Ismail bilang, gunakan ilmu ini buat membantu gurumu melawan musuh-musuhnya, membantu sesama. Apa kamu dapat membantu melindungi keluargaku, menyembuhkan sakitku dan semua keluargaku? Ismail menjawab, baik, saya akan menyembuhkannya. Tanpa sadar tangan bergerak menengadah ke atas, lalu mulut berbicara memohon kesembuhan dan perlindungan seizin Allah. Lalu tangan bergerak ke bawah bahu kiri saya seperti mencabut sesuatu. Setelah itu dibuang. Lalu bergerak lagi meremas dada samping kiri yang sakit. Pulang dari Pekalongan kemarin Kiai sakitnya gak ilang-ilang, diremas lalu dibuang. Lalu saya pegang-pegang dada kiri samping. Alhamdulillah sembuh, gak nyeri lagi, cuma linu yang terasa. Lalu saya bertanya, apa kamu yang kemarin ngasih cambuk panjang biru menyala itu? Ismail menjawab, yaitu aku yang memberikan atas izin Allah. Setelah itu Ismail bilang mau pamit pergi dan mengucap salam. Lalu badan saya terasa lemas, badan tiba-tiba guling ke kanan dalam keadaan bersila. Setelah itu saya lanjutkan doa Rofito. Selang beberapa detik Ismail tiba-tiba datang. Ismail berkata, Yas, ada yang menyerang kamu. Segera keluarkan cambuk dan rasengan kamu. Lalu tangan kanan ke atas, tangan kiri sedikit mengepal, konsentrasi pada lafaz Allah. Seketika cambuk dan rasengan sudah di tangan, kucambukkan berkali-kali ke depan, semua hancur. Rasengan pun kupegang dua tangan, sehingga jadi besar kulemparkan ke depan. Alhamdulillah hancur semua Kiai. Subhanallah, dahsyatnya kekuasaan Allah. Setelah itu saya merasakan seseorang hadir di samping depan saya, seperti